Kalau saya yakin nggak ada, Kalau ada ngapain dia pakai fotokopi apa namanya almarhum adik iparnya dia aku. Foto-fotonya ya. Iya. Sekarang Gibran sama. Coba perhatikan fotonya. Dia salaman, ya, pakai baju wisuda salaman. Tangan kanannya salaman, tangan kirinya megang ijazah. Itu ada 2 tangan tuh. Tangan kiri ada jari-jari satu, ada tangan satu. Itu yang pertama. Iya. Dan yang kedua, masa orang graduasi pamer ijazah? Nggak ada tuh. Modusnya sama. Aduh, udah sama lah. Tepu-tepu juga ya? lah. Sama tepu-tepu. Orang nggak ngerti bener. Muka pelongo-pelongo. Mana pendekan orang ngomong Inggris aja? Gue mau dengar. Gue sih nggak pintar-pintar benar. Kecerdasan rakyat itu sendiri ya Pak ya? Bukan tergantung kecerdasan. Bagaimana kita berpikir, tidak membiarkan, tidak mau dibodohi oleh orang-orang yang berusaha, orang bodoh yang berusaha membodohi kita. Itu aja. Caranya Pak Luri, lo kasih tahu bahwa kita tahu Anda bohong. Jadi jangan berpikir nak sekolah lah, ngadepin nih orang-orang gitu, nggak usah lah. Muke pelangap-pelongo. Iya. Nah, kalau orang luar negeri sekolah nggak begitu. Jadi ngapain lo bertahun-tahun? Jangan bertahun-tahun nongkrong di tempat siapa nggak tahu. Udah jelas dari resmi dari lembaga pemerintah cuma setara SMK. SMK. Jelas SMK. Dan itu Dokter Tifa udah ngecek ke sana, udah bubar, dan itu bukan sekolah college, cuma untuk persiapan. Tapi diklaim ini di Singapura, Bradford rasanya tidak punya cabang di Singapura. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita. Kebetulan saya lagi sedang bersama dengan Bapak Taufik Bahaudin, salah satu prinsipal dari penggugat ijazah palsu Jokowi. Ijazah palsu, betul. Nah, saya ingin tanya beberapa hal nih Pak. Kebetulan di dalam kemarin-kemarin, sekarang ini, ijazah palsu itu seperti akan dipetieskan. Beberapa kali sidang selalu mundur, jatuh kepada mediasi pun tetap seperti hal yang sama. Terakhir mungkin besok pada hari Kamis, apakah itu akan deadlock atau tidak. Terus sekarang juga lagi rame-ramenya ijazah putranya Jokowi, yaitu Gibran. Ada keterkaitan atau tidak? Saya mulai bahas yang ijazah bapaknya dulu ya. Dari awal saya sudah mengatakan, mengingatkan ke teman-teman juga ke sidang majelis bahwa saya sangat menduga dengan keras adanya indikasi bahwa pengadilan tidak akan memproses ini sampai dengan putusan. Kenapa? Kalau sampai diputuskan udah pasti ijazahnya palsu, selesai. Jadi pengadilan pun disetel oleh otoritas. Siapa otoritasnya? Kalau nggak Seknek, siapa lagi? Atau KSP segala macam, dia ancam. Jadi apa? Pengadilan tidak bisa nolak. Solusinya apa? Yang terbaik diiakan, tapi diulur segala macam. Habis 2 bulan, masalah yang mendasar aja belum diputuskan. Masalah mendasar apa? Masalah mendasar apakah yang mewakili Pak Jokowi itu dibenarkan kalau tidak ada kuasa dari Pak Jokowi, karena menurut Pak Jokowi bukan sebagai presiden. Ini iya, itu aja nggak diputusin. Dua sini nggak diputusin, mediasi pun tidak berbicara itu. Jadi buntutnya apa? Udah mau 3 bulan, hasilnya 0 dari kata ya mereka berhasil. Berhasil kenapa? Karena dengan otoritas. Saya nuduh aja lah, ketua pengadilan ditekan. Pengadilan mana? Jakarta Pusat ditekan. Dia mesti nekan ke bawahnya lagi. Nah terus apa lagi? Kok ditekan sama nekan? Nah yang nekan yang lebih atas, lewat mana? Banyak caranya. Kalau nggak mau, lu nggak nurut, lu gue pindahin. Seperti yang kemarin ya? Iya sama, jadi ulur-ulur lagi lah. Hakim bubar begitu saja tanpa kasih penjelasan kepada pada advokat gitu ya? Iya, nah kemarin mediasi. Mediasi berbicara apa itu mediasi? Tidak berbicara sah, legal tidak legalnya, sah tidak sahnya mediasi. Itu yang dibahas dulu, nggak langsung seakan-akan sudah tidak bermasalah. Saya udah nggak tega, saya nggak kesian aja. Kalau sudah seperti ini Pak,
diulur-ulur, kita akan terus relay kayak gini seperti kita ikuti apa namanya drama mereka atau gimana? Enggak, buka ke publik bahwa kita tahu, kita kejang, dan Pak Egy ini sudah membuka dari sisi legal, dari sisi legal standing misalkan itu nggak sah, itu dibuka. Nah terus dia ngomongin artinya apa? Kita kirim pesan ke pengadilan bahwa kita tahu ini ngulur-ngulur segala macam, supaya mereka jangan ngebodohin kita gitu. Nah tinggalnya aduh akal-akal, ini bukan masalah hukum, masalah akal-akalan aja. Berarti masalah akal-akalan bagaimanapun dari manapun nanti maksudnya. Ya akal-akal, bukan ngulur waktu sampai apa? Sampai barangkali ada terjadi perubahan sehingga kalau ada putusan mereka juga enteng, ini kan susah. Yakin saya kalau putusannya harus mana ijazah lo, nah kan mesti dibawa. Ada gampang ya Pak ya? Gampang. Kalau misalnya benar tinggal nenteng satu, perlihatkan ini ijazah asli saya, tapi dua tidak kemungkinan, mau. ijazahnya memang nggak ada karena di fotokopi itu fotonya adalah almarhum iparnya, itu bohong. Kalau ada yang asli, yang bukan yang itu, namanya barangkali nama bapaknya dicantumkan yang jadi tokoh PKI. Jadi itu aja harus pilihan. Kalau saya yakin nggak ada, Kalau ada ngapain dia pakai fotokopi apa namanya almarhum adik iparnya dia aku. Foto-fotonya ya. Iya. Sekarang Gibran sama. Coba perhatikan fotonya. Dia salaman, ya, pakai baju wisuda salaman, tangan kanannya salaman, tangan kirinya megang ijazah. Itu ada dua tangan tuh. Nah, tangan kiri ada jari-jari satu, ada tangan satu. Itu yang pertama. Iya. Dan yang kedua, masa orang graduasi pamer ijazah? Nggak ada tuh. Kalau sama. Aduh, udah sama lah. Tepu-tepu juga ya? lah. Sama tepu-tepu. Orang nggak ngerti bener. Muka plongo-plongo. Mana pandai kan ngomong Inggris aja, gue mau dengar. Gue sih nggak pintar-pintar benar. Kecerdasan rakyat itu sendiri ya Pak ya? Bukan tergantung kecerdasan. Bagaimana kita berpikir, tidak membiarkan, tidak mau dibodohi oleh orang-orang yang berusaha, orang bodoh yang berusaha membodohi kita, itu aja. Caranya Pak Luri, lo kasih tahu bahwa kita tahu Anda bohong. Jadi jangan berpikir nak sekolah lah, ngadepin nih orang-orang itu nggak usah lah. Muke pelangap-pelongo. Iya. Nah, kalau orang luar negeri sekolah nggak begitu. Jadi ngapain lo bertahun-tahun, jangan bertahun-tahun nongkrong di tempat siapa nggak tahu. Udah jelas dari resmi dari lembaga pemerintah cuman setara SMK. Jelas SMK. Dan itu Dokter Tifa udah ngecek ke sana, udah bubar, dan itu bukan sekolah college, cuma untuk persiapan. Tapi diklaim ini di Singapura, Bradford rasanya tidak punya cabang di Singapura. Nah, kan kemarin ada perkataan katanya ada cabang di Singapura. Prosedurnya udah jelas kan. Jadi kalau memang dia otaknya bagus, dia akan pilih sekolah yang luar negeri yang bagus banyak kok. Ngapain mesti cuman kelas Singapura ini? Jangan-jangan tes TOEFL-nya aja nggak lulus. Oh, gimana? Jadi memang ya iyalah udahlah. Jadi nasib bangsa Indonesia ini memang sekarang sedang apa ya? Kalau sedang ada diinjak ya oleh seseorang atau beberapa orang yang memang tidak berkualitas dan tidak pertanyaannya kenapa gitu. Jawabannya satu, karena kita membiarkan kita diinjak-injak. Dan mau diinjak. Mau diinjak, baru bereaksi setelah kakinya sakit diinjak. Jadi saya bilang, ini sih teori saya mengatakan kalau sudah ulama dan terlebih perguruan tinggi dikendalikan, terutama perguruan tinggi kayak sekarang Kempes, selesai. Mana perguruan tinggi? Tuh kampus-kampus saya UI, Gajah Mada, berbunyi nggak sebagai lembaga ilmiah? Nggak bunyi. Selesai. Mereka berpikir lebih bangga sebagai birokrasi, bukan sebagai ilmuwan. Nggak selesai. Masa nggak ada bunyi? Ijazah palsu diem aja. Iya, saya mau pakai jaketnya biar tahu bahwa kampus itu nggak diem, ada yang nggak diem. UI nggak diem, paling nggak gue ngomong begitu sama teman-teman dari luar. Iya, betul. Dan alumni UI yang lain, udahlah, jangan bodoh-bodohin kita lah, itu aja lah. Jangan bodoh-bodohin kita, jangan curangin kita, yang jelas kita juga tidak boleh bodoh dan tidak boleh. Iya, dan tolong yang ngebodohin rada pinter supaya kita bisa belajar. Ini yang bodoh juga bego juga. Bagaimana? Muke pelangap pelongo, nggak bapak nggak anak pelangap pelongo.
Untuk kedepannya, Pak, untuk kedepannya nih, apa yang harus kita lakukan? Apakah seperti yang tadi kita bicarakan di dalam, makjulkan, atau gulingkan, atau tumbangkan, atau seperti apa? Nah, jawabannya adalah pilihan konsekuensi dari bagaimana reaksi mereka. Reaksi mereka apa? Mereka orang yang kelompok orang rejim yang saya sebut PKI gaya baru, yang berpikir lu mau ngomong apa urusan lu, yang penting gua jalan terus, strategi gua jalan segala macam. Satu. Jadi kita nggak usah ngomong mestinya. Kedua, sasaran mereka apa? Mengendalikan republik untuk menjadi anak buahnya Partai Komunis Cina. Polisi udah diacak-acak, tinggal nunggu TNI, nunggu itu aja. Kalau TNI sudah bisa dikendalikan oleh mereka, diacak-acak, dipecah belah, itu tentara Cina yang masuk bisa bergerak lebih enak. Tinggal masuk aja ya, Persis. tinggal bergerak ya. Udah masuk, tinggal bergerak. Nah, sementara itu kan dia waktunya mau habis. Jadi untuk menguasai TNI apa yang paling gampang? Panglimanya. Nah, sekarang panglimanya dipaksa. Dan panglima yang ditargetkan itu menurut saya belum bisa naik ke sana sekarang. Paling tinggi Kasat. Lihat aja Kasat. Siapa? Ada kaitannya dengan LBP. Oh. Nah, nanti yang jadi panglima yang ada kaitannya dengan LBP. Berarti masih ada di circle itu tetap. Ya gampang lah. Saya bisa baca. Itu gampang boleh dibaca. Ya, ini mau sedikit ke permasalahan yang agak di luar mungkin boleh ya? Iya. Tentang sekarang yang lagi boom kayak kemarin tentang nyamuk Pologacia. Udah nyari duit itu. Nah, itu kan pandemi kita itu sudah 2 kali. Kalau misalnya ini terjadi berarti 2 kali. Udahlah, kalau saya jangan ngomong pandemi. Itu jadi proyek supaya ada markup, dapat duit. Dah, itu aja. Udah jangan berdebat ya? itunya lah. Udah nyari duit nih proyek. Nanti Berarti anggarannya keluar, tetap. anggarannya di markup. Oh iya. Nah, itu dapat duit sekian triliun lagi. Dapat lagi Itu ya? aja. Udahlah, jangan Jadi bego-bego masih lah. Gua orang seperti itu bisnis lagi, juga, seperti jadi itu paham. Iya. Karena lagi perlu duit, dana banyak. Segala macam buat kampanye, buat apa, duit dari mana? Kan duitnya habis juga kali ngebayarin Jadi apa aja diambil untuk mencari iya, duit. jadi alasannya bio ini. Kalau dari ngomong yang benar skala prioritas lu mana? Masa berpikir reaktif, bikin IKN, tetapi itu kan reaktif. Kenapa? Nah, markup. Dan orang-orang, ya Pak, maaf saya sebut namanya, Pak Jokowi itu orang yang tidak punya rasa malu lagi bahwa berbohong itu salah. Ini apa maknanya? Dari sisi nilai-nilai hidup dia sebagai manusia, berbohong itu, udah biasa. kejujuran itu bukan suatu yang penting. Makanya dia bohong nggak apa-apa. Itu bacanya gampang kok. Saya belajar gituan. Berbohong itu seperti biasa ya, nggak punya. Udahlah. Bukan, nggak punya kejujuran itu tidak penting. Tidak penting, kejujuran. Makanya berbohong itu tidak apa-apa, karena buat tidak penting. Tidak penting apa-apa. Tidak membuat sesuatu yang membuat dia merasa terganggu, sakit hati, malu, nggak ada. Karena nggak penting. Jadi orang kalau bilang nggak penting jujur mau gimana? Iya. Yang utama kan kejujuran ya. Ya jujur. Bisa amanah. Nah jadi orang-orang pendukungnya tolonglah. Anda urusan Anda mau dukung Siras, tapi asal jelas dasar Anda dukung apa. Kalau saya mendukung lihat kualitas manusianya. Putusan dari seseorang adalah cerminan dari kualitas dia sebagai manusia. Dari kualitas manusia yang paling utama itu nilai-nilai hidup, keyakinan itu akan mewarnai putusannya. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik. Itu dari kualitas hidup dia, nilai-nilai hidup dia. Lah kalau berbohong juga Anda anggap orang yang tukang bohong itu nggak masalah, ya sama. Nauzubillah. Silakan lah. Lu juga orang yang tidak mementingkan kejujuran itu. Yang penting buntutnya apa? Transaksional, selesai. Ini nggak bisa diperdebatkan dan nggak ada guna. Ini pilihan hidup. Iya, pilihan hidup. Berarti sekarang kita akan lihat ke depannya seperti apa di tahun politik ini ya. Ya. Nanti cuma jadi lucu. 5-10 tahun mendatang kalau umur kita dipanjangin dan dapat yang benar, benar, ini akan jadi lucu banget. Kok dulu bego bener ya, gitu. Jadi kayak bercermin terus mempermalukan diri sendiri. Iya, gitu. kok dulu begini ya. Nah ini kenapa jadi Anies harus dihajar dengan sangat wajar. Kalau Anies sampai jadi, yang dikerangkeng amat sangat banyak sekali termasuk Jokowi. Dia harus bertanggung jawab. Nah, kok tanggung jawab apa? Nggak bertanggung jawab, dia kerangkeng. Dan Jokowi sekarang sedang menghindari itu. Oh iyalah, anaknya pun dikerangkeng. Saya sebut menteri yang urusan ngacak-ngacak JIS ini dikerangkeng. Anggaran dari mana lo ngacak-ngacak? Banyak yang bakal diacak-acak. Saya tidak bilang semua menterinya brengsek, enggak. Ada yang baik juga.
Tapi kan dibikin nggak berbunyi. Udahlah. Kalau saya bisa baca lah. Itu ada ilmunya. Kebetulan saya kenal beliau dulu, orangnya kayak apa, udah paham saya. Ahok aja tahu tuh. Pak Jokowi. Tanya Ahok aja lah. Saya pernah ngobrol sama Ahok. Pak TB sudah tahu Anda. Jadi hati-hati, kemungkinan di tahun 2024 Anda selesai semuanya. Betul ya? Kita lihat nanti. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Bincang-bincang kita cuma sebentar, tapi lumayan ya. Bisa membuka wawasan kita, bisa membakar giroh kita. Yang jelas kita harus tetap berjuang, libatkan diri dalam setiap pergerakan, karena kita tidak tahu momen terbesar yang kita harapkan ada kapan dan pada saat mana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.